perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semangat ini, kenikmatan ini dapat terus kita rasakan, dapat terus bertambah. Allah Subhanahu wa taala hadirkan terus hingga akhir hayat kita semua insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan yang kita pelajari dari setiap ayat menambah keimanan kita, menambah ketaatan kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di malam hari ini insyaallah akan kita tadabburi bersama surat At-Tariq. Surat At-Tariq. Surat At-Tariq ini sebagaimana yang kita sudah hafal semua tentunya, berada di sebelum surat Al-A'la. Surat At-Tariq atau di ayat pertamanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu ats-tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Jadi surat At-Tariq ini secara keseluruhan dia terbagi menjadi 4 bagian. Ayat 1 sampai ayat 4, ayat 5 sampai 10, 11 sampai 14 dan 15 17. Bagian pertama sumpah Allah dengan langit dan bintang At-Tariq ini. Yang kedua, penciptaan manusia berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sumpah Allah dengan langit dan bumi serta keajaibannya dan Al-Qur'an ini. Jadi langit, bumi dan Al-Qur'an. Dan yang keempat yang dibahas adalah orang kafir membuat tipu daya dan Allah membuat tipu daya untuk orang kafir tersebut. Jadi sumpah Allah dengan langit dan bumi, kemudian dengan langit dan At-Tariq serta penjagaan terhadap manusia, dan keajaiban dari langit, bumi dan Al-Quran ini. Dan yang terakhir bahwa orang-orang kafir membuat tipu daya. Wahai Muhammad, Allah katakan kepada Nabi Muhammad SAW, gak perlu khawatir, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menjaga seluruh alam semesta ini. Jangankan engkau dari orang-orang kafir Quraisy, bahkan bumi ini, matahari, seluruh tata surya berada di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Tidaklah setiap jiwa kecuali ada penjaganya. Kita masuk ke ayat yang pertama. Allah berfirman, was-samaa, panjang ya, was-samaa'i wat-tariqi. Artinya ini wawi bukan dan, ini maaf ya. Demi langit dan demi At-Tariq. Demi langit dan demi At-Tariq. As-sama dia berasal dari kata sumu. As-sama itu asal katanya bukan langit, sesuatu yang tinggi yang berada di atas kita dan sulit dicapai, itu disebut sama. Sumu, tinggi, makanya ada kalimat asma gitu. Asmaul husna, as-sama, al-asma juga. Al-asma itu di samping artinya nama, sesuatu yang tertinggi yang dengan hal tersebut dikenal. Misalkan kalau manusia namanya gitu. Sebelum kita mengenal fisik yang lainnya, kita kenal namanya dulu. Makanya Allah Subhanahu wa taala memiliki al-asma al-husna, sesuatu yang tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala yang dengan hal tersebut kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi as-sama untuk segala sesuatu yang tinggi yang berada di atas kita, dan umumnya diterjemahkan dengan langit. Kalau as-samawat, ada as-sama, ini bentuk singlenya, bentuk jamaknya as-samawat, artinya langit-langit. Kalau udah disebut as-samawat, berarti yang dimaksud 7 langit yang ada di atas kita, 7 lapis langit. Misalkan Allah mengatakan huwallazi khalaqas sab'a samawatin tibaqa, alladzi khalaqas sab'a samawatin tibaqa. Dia Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit. Langit yang mana? Yang ada di atas kita. Kemudian yang kedua, wat-tariq dan at-tariq. Di ayat keduanya Allah langsung bertanya, wa ma adraka ma at-tariq. Dan apa yang kamu tahu apa itu at-tariq? Jadi Allah bertanya kepada Nabi SAW, kepada seluruh sahabat dan kepada kita semua, apa yang kita tahu tentang at-tariq itu?
Dan dalam Al-Quran nggak ada kata adraka kecuali memang ada informasi penting ilmiah yang sebelumnya sifatnya gaib gitu ya, dan penting untuk diketahui. Contohnya misalkan Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, wa ma adraka, ada kalimat wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Jadi untuk hal besar, hal penting, bahkan sifat sebelumnya gaib, nanti Allah akan informasikan, Allah gunakan kata adraka. Adraka berarti sesuatu tersebut akan diketahui. Tapi kalau nanti di dalam Al-Quran ada kalimat yudrika. Kalau yudrika itu nggak akan diketahui sampai kapanpun. Dan yudrika Allah gunakan untuk waktu terjadinya hari kiamat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Dan engkau nggak akan tahu bahwa hari kiamat itu sebenarnya sudah dekat. Namun persis kapan terjadinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Jadi Allah akan informasikan kepada kita tentang apa itu at-tariq. At-tariq dalam bahasa Arab asal katanya yang datang mengetuk dan muncul di malam hari dan tak terlihat di siang hari. Jadi at-tariq yang datang di malam hari, datang mengetuk di malam hari. Kalau di siang hari dia nggak kelihatan. Jadi hanya malam hari saja. Dan at-tariq ini, istilah ini digunakan untuk orang-orang yang datang ke Masjidil Haram di malam hari. Jadi yang namanya tawaf itu sudah ada sejak zaman sebelum Nabi Muhammad diutus. Orang-orang yang datang di malam hari itu langkah kaki mereka di antara kerikil itu menghasilkan suara-suara kayak suara ketukan-ketukan begitu. Suara-suara ketukan. Kedua, ketika mereka mau masuk Masjidil Haram, mereka mengetuk tiang-tiang yang ada di situ. Ulama menyebutkan mereka menginformasikan kehadiran mereka di Baitullah. Karena orang-orang Quraisy mungkin banyak yang udah istirahat, mereka ingin masuk dan kehadiran mereka diketahui. Jadi mereka mengetuk tiang-tiang yang ada di sekitar Masjidil Haram. Dan orang-orang seperti ini yang datang di malam hari disebut at-tariq, itu orang yang datang mengetuk di malam hari. Dan lafaz ini Allah gunakan untuk ini, an-najmu ats-tsaqib. Jadi at-tariq nanti yang Allah maksud at-tariq di sini bukan orang yang datang di malam hari, tapi bintang tadi, an-najmu ats-tsaqib. Sebelum itu, mengapa Allah bersumpah dengan langit dan bintang ini? Karena ulama menyebutkan tingkat kurangnya akal yang tertinggi. Manusia yang paling kurang akalnya adalah manusia ketika melihat alam semesta ini, dia tidak memikirkan siapa penciptanya. Diberikan perumpamaan bagaikan seseorang, dia berada di rumah, tiba-tiba dia berpindah tempat ke sebuah kapal. Tiba-tiba dia berada di sebuah kapal. Maka tidak masuk akal jika orang tersebut diam saja di kapal tersebut, di ruangan tersebut. Dia hanya diam, dia nggak mencari informasi, bahkan dia sibuk dengan benda-benda yang ada di ruangan kapal tersebut, tanpa dia mencari informasi mengapa dia bisa sampai di kapal tersebut, kemudian kapal ini tujuannya kemana, tempat apa namanya, kota apa namanya, nanti di sana seperti apa, ini kapal juga siapa pemiliknya. Jadi informasi-informasi itu seharusnya lebih penting untuk dicari ketimbang dia sibuk dengan hal-hal yang ada di kapal itu sendiri. Ada juga manusia yang mereka mencari informasi, mencari ilmu pengetahuan tentang bintang-bintang, tentang langit, menemukan bintang baru, kemudian orang tersebut dikasih penghargaan tanpa mereka sedikit pun berpikir siapa yang menciptakan bintang tersebut. Para ilmuwan mencari, menemukan, mendapatkan penghargaan, namun tidak memikirkan sedikit pun siapa ini yang menciptakan bintang ini. Allah mengatakan dalam Al-Quran, akan tetapi kebanyakan manusia tidak berpikir. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun atau la ya'qilun. Maha suci Allah yang telah meninggikan langit tanpa tiang. Dilihat oleh setiap orang yang berakal di permukaan bumi,
Mereka mengetahui dan yakin bahwa yang meninggikannya adalah yang maha kuasa, yang maha hebat dan maha bijaksana, Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah bersumpah, ayat ketiga, jadi at-tariq itu an-najmu ats-tsaqib. An-najm artinya bintang, jamaknya nujum. An-najm makna bentuk jamaknya nujum, berarti bintang-bintang. At-tariq disebut bintang karena bintang ini terlihat di malam hari. Musafir yang pergi ke Masjidil Haram, mereka menuju Mekah zaman dulu tentu bukan dengan Google Map, GPS, mereka mengandalkan bintang-bintang. Mereka tentu lebih percaya dengan bintang-bintang ketimbang orang-orang di jalan nanti. Orang-orang mungkin bisa menyesatkan mereka di jalan. Jadi yang mereka percayai, sesuatu yang enggak akan berubah dan pasti benar, yang akan mengantarkan mereka sampai tujuan adalah bintang-bintang. Makanya Allah bersumpah, Al-Quran ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan perumpamaan bagaikan bintang-bintang. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Allah mengatakan, aku bersumpah dengan tempat beradanya bintang-bintang. Wa innahu laqasamun law ta'lamun 'azim. Itu adalah sumpah yang besar. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya ia adalah Al-Qur'an Al-Karim. Sesuatu yang pasti benar, enggak akan berubah, dan satu-satunya hal yang bisa dipercayai gitu. Bagaikan seorang musafir di malam hari di tengah gurun, maka yang dapat dia percayai adalah bintang-bintang. Namun nggak mungkin mereka dapat membaca bintang tersebut kalau sebelumnya mereka tidak mempelajari cara membaca bintang-bintang. Itu sama Al-Quran juga. Nggak mungkin kita pahami kalau kita nggak mempelajari cara membaca Al-Quran ini, cara mentadabburinya, kemudian memahaminya dan mengamalkannya. Kemudian makna ats-tsaqib. Ats-tsaqib artinya lubang. Tsaqib artinya lubang, thuqbun. Dalam bahasa Arab arti lubang kecil. Kalau kita punya ada pintu, kemudian di tengahnya ada lubang kecil buat ngintip, nah itu namanya thuqbun. Kalau tsaqib yang melubangi artinya. An-najmu ats-tsaqib, bintang yang melubangi, yang menembus. Maka ulama menyebutkan bintang itu menembus, maksudnya menembus kegelapan. Jauh sekian juta tahun cahaya atau sekian ribu tahun cahaya, namun cahaya tersebut mampu menembus kegelapan sampai ke bumi. Kita melihat cahayanya. Maka Allah katakan an-najmu ats-tsaqib. Jadi cahaya bintang-bintang mampu menembus kegelapan meskipun jarak sekian juta tahun cahaya. Nah ini. Nah ulama menyebutkan ada korelasi antara bintang at-tariq dengan bintang namanya bintang pulsar. Bintang pulsar ini ditemukan 1967 oleh NASA. Jadi ditemukan dengan teleskop radio. Teleskop radio bentuknya kayak apa namanya? Parabola begitu besar. Ini merupakan objek misterius luar angkasa, dia setara dengan black hole begitu. Misteriusnya ini. Bintang pulsar ini lahir dari matinya suatu bintang atau habisnya energi suatu bintang. Sebagaimana black hole. Jadi bintang matahari misalkan ketika habis energinya, itu dia berubah jadi bintang, disebut bintang kecil gitu. Namanya bintang pulsar. Ketika dia hancur, energinya habis, maka dia bentuknya mengecil sampai menjadi bintang, disebut bintang pulsar di sini. Nanti dia berputar, memiliki dua sisi cahaya, disebut begitu. Dia memiliki dua sisi cahaya. Berputarnya dari mulai yang 1 putaran per detik, kemudian ada yang 100 putaran per detik sampai 700 putaran per detik. Di sini disebutkan ternyata diameternya itu hanya 20 sampai 25 kilometernya diameternya. Dibanding matahari itu 1,3 juta kilometer. Jadi kecil banget ya, kecil banget bintangnya. Namun beratnya ini luar biasa. Dia memiliki gravitasi 1 miliar kali dari bumi, disebutkan begitu.
Jadi ada mengatakan kalau misalkan seseorang bisa mengambil sebesar gundu gitu, sebesar kelereng dari material bintang pulsar ini, kemudian dibawa ke bumi, apa jadinya? Sedangkan beratnya itu 1 miliar, mana yang bumi akan hancur tentunya. Dan itu didapati para penemuan dengan gelombang radio. Jadi bukan gambar yang didapat pertama kali, suaranya aja. Suaranya ini kita ambil contoh di sini ya. Tentang bintang pulsar ini sebut bintang pulsar. Jadi suaranya suara seperti ketukan. Ini suara begini. Jadi suara tok 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 gitu. Jadi suaranya seperti itu ya. Dari yang mulai satu putaran. Jadi ini suaranya karena putaran tersebut. Sampai yang tercepat dan tercepat dan tercepat. Dan ini tentu masih diteliti terus tentang bintang pulsar ini. Namun apa korelasi antara bintang pulsar ini nanti dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala? Jadi ini termasuk salah satu tafsir ilmi. Ulama menyebutkan tafsir ilmi atau tafsir dalam segi sains begitu. Karena ada korelasi suara bintang tersebut seperti suara orang mengetuk gitu. Jadi bintang at-tariq, bintang yang mengetuk gitu. Bintang yang mengetuk karena suaranya seperti ketukan. Nah ini Allah Subhanahu wa taala tadi ada kalimat thaqib itu yang menembus, bintang yang menembus. Allah menyebutkan kata thaqib ini keluar di surat As-Saffat ayat 10, illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun thaqib. Jadi dahulu sebelum Nabi Muhammad diutus, itu jin-jin syaitan mereka bisa mencuri informasi dari langit gitu. Mereka mencuri informasi dari langit. Dari mana mereka mencuri informasi? Dari malaikat gitu. Subhanallah. Jadi malaikat, kita tahu malaikat dia memiliki alam tersendiri gitu. Alam malaikat itu bukan alam jin. Jin itu dia di alam namanya alam gaib gitu, jin itu. Jin tinggalnya di mana? Tinggal di bumi juga. Jin dan kita itu berada di derajat yang sama. Sama-sama dikendalikan, kemudian sama-sama dapat rizki, sama-sama ditiupkan ruh, sama-sama ditentukan takdirnya, sama-sama diberikan rizkinya. Siapa yang ngasih rizki, siapa nanti yang meniupkan ruh, yang mencabut ruh, yang mengatur takdir-takdir itu? Malaikat berdasarkan perintah Allah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Jadi malaikat dia lebih tinggi alamnya daripada alam jin itu sendiri. Jadi jin nggak bisa ke alam malaikat. Namun malaikat bisa ke alam jin ataupun ke alam manusia. Jadi alam malaikat lebih tinggi. Jadi dahulu jin mereka bisa mendapatkan informasi ke alam malaikat lewat satu-satunya jalan, itu namanya mendengar gitu. Kita sebut dengan mendengar. Allah menyebutkan dalam Al-Quran Al-Hijr, illa manistaraqas sam'a. Ulama menyebutkan satu-satunya jalan antara satu alam buat berinteraksi dengan alam yang lain itu adalah melewati pendengaran doang, melewati yang namanya pendengaran. Makanya wahyu Allah turunkan dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad SAW lewat namanya pendengaran, lewat pendengaran. Meskipun Nabi Muhammad Allah berikan lagi kelebihan dibanding nabi-nabi sebelumnya, dapat melihat langsung malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Itu kelebihan dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita tahu sendiri, Nabi Muhammad sendiri lebih tinggi dari malaikat-malaikat seluruhnya. Ketika Isra Mi'raj,
Nabi Muhammad sampai ke satu tempat yang tempat tersebut nggak bisa dimasuki oleh malaikat. Sampai malaikat nggak bisa masuk ke tempat tersebut. Bahkan malaikat Jibril nggak bisa masuk ke situ. Apalagi makhluk-makhluk yang lain gitu. Jadi dahulu jin ini mereka ke langit, nggak tahu di mana posisinya. Namun Allah katakan di surat Al-Jin ayat 9, wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sama. Kata jin di surat Al-Jin, sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mendengarkan berita. Jadi informasi yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tentukan, Allah perintahkan kepada malaikat, itu terkadang dibahas sama malaikat di langit. Kemudian oleh malaikat-malaikat tersebut diturunkan takdir-takdir itu ke bumi. Dan jin, dia nggak berpindah ke alam malaikat, namun ketika malaikat turunkan informasi tersebut, ini dia mulai mencari informasi di situ. Namanya istiraqus sam'i, mencuri pendengaran atau berita atau informasi dari malaikat-malaikat. Namun ketika diutus Nabi Muhammad SAW, mereka udah nggak bisa lagi mencuri informasi tersebut. Allah mengatakan fa'atba'ahu shihabun thaqib. Siapapun yang berusaha mencuri informasi atau mendengar, maka dia akan dikejar oleh api yang thaqib tadi. Makna api yang menembus mereka, membunuh mereka, seakan bagaikan panah gitu api-api tersebut. Atau disebut juga shihabun mubin, semburan api yang begitu terang. Wallahu a'lam, ada korelasi antara bagaimana suara bintang pulsar di langit. Kalau suaranya seperti itu, maka bagaimana mungkin gitu kita bisa mendengar dengan baik gitu kan. Jin-jin tersebut bisa mendengar informasi atau mencuri informasi dari langit. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan lagi. Jadi alam malaikat, kemudian ke alam penciptaan, yaitu alam yang ada di bumi ini, alam manusia, alam jin dan seluruhnya. Itu semua yang terjadi sebelumnya dari alam malaikat gitu. Dari amr, namanya amr, atau disebut perintah. Kemudian Allah katakan di sini, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu, sesungguhnya setiap nafsin, jiwa, lamma 'alaiha hafiz, tidaklah atau melainkan 'alaiha, di atasnya ada hafiz, ada penjaga. Apa yang dijaga oleh penjaga tersebut, tugasnya seperti apa? Di surat Al-Infitar ayat 10-11, wa inna 'alaikum lahafizin, sesungguhnya di atas kalian ada penjaga-penjaga, kiraman katibin, mereka mulia dan mereka mencatat. Pada perhatian kalimat kiraman katibin, mulia mencatat. Jadi seakan-akan orang-orang yang mencatat, orang-orang yang menulis, banyak mencatat, itu orang-orang yang mulia. Orang-orang mencatat, menulis, orang-orang yang mulia, kiraman katibin gitu. Allah muliakan mereka yang mencatat, mereka yang menulis, ketimbang yang nggak mencatat, nggak menulis gitu. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi tugasnya pertama, para hafiz ini, mereka mencatat, mereka mengetahui apa yang kita kerjakan, yaitu malaikat-malaikat Allah yang kita sebut malaikat Raqib sama Atid, atau sifatnya Raqib dan Atid. Raqib memperhatikan, memantau, Atid mereka mengetahui, kemudian mereka mencatat yang dikerjakan, yang kita kerjakan. Jadi hafiz maknanya penjaga, yang memelihara, yang memantau. Mana hafiz juga yang menemani, juga hafiz juga. Allah sebutkan di surat Ar-Ra'd misalkan, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Malaikat yang menjaga, yang mencatat di siang hari sampai sore hari, nanti malam sore hari sampai besok paginya lagi, malaikat bergiliran menjaga kita. Kemudian yahfazunahu, gitu, malaikat ini menjaga mereka min amrillah, dari urusan Allah Subhanahu wa taala, dari segala perintah dan ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Dari ayat ini ada satu hadis menyebutkan, jadi meskipun hadisnya dhaif ya,
Hadis tersebut sebutkan bahwa Nabi bersabda, Allah telah menetapkan untuk setiap manusia 170 malaikat. Satu orang yang jaga 170 malaikat. Satu orang yang jaga itu. Mereka menjaga manusia tersebut dari segala takdir-takdir buruk yang Allah belum tentukan untuk dia. Misalkan terjadi musibah yang Allah tentukan meninggal, yang Allah belum tentukan meninggal, dia nggak akan meninggal, dan dia akan selamat, dan selamatnya dia itu dijamin oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata bukan dua doang, meskipun tadi hadis itu dhaif. Dan malaikat kanan kiri kita. Kalau dari ayat Ar-Ra'd ayat 11, min baini yadayhi wa min khalfi, di depan kita ternyata ada malaikat juga, dan di belakang kita ada malaikat juga. Ini surat Ar-Ra'd ayat 11. Kanan kiri, depan belakang. Bahkan ditambah lagi di surat Al-An'am, Allah mengatakan dalam surat Al-An'am, wa yursilu alaikum hafazatan, dan Allah akan mengirim kepada kalian hafazah. Itu jamak dari hafiz. Hafiz satu, kalau banyak namanya hafazah. Kalau banyak ini berarti jumlahnya nggak diketahui. Yang jelas kalau jamak itu minimal 2, jamak minimal 2. Ada yang mengatakan jamak minimal 3. Meskipun 2 itu udah jamak juga. Kita sholat jamaah minimal 2 orang. Minimal 2, mungkin bisa lebih. Hafazah sampai kapan? Hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Para penjaga tersebut akan terus menjaga sampai maut datang kepada dia. Yang dijaga sama malaikat pertama jiwa itu sendiri, dari keburukan-keburukan yang belum ditakdirkan sama dia. Jadi kalau masih ada rezekinya, dia akan terus hidup, dia akan dijaga, dia akan dilindungi. Yang kedua, catatan amalan jiwa tersebut. Amalan baik, amalan buruk itu dijaga, disimpan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. In kullu nafsin lama 'alaiha hafiz. Kemudian Allah katakan di sini, falyanzuril insanu mimma khuliqa. Maka hendaklah manusia melihat dari apa dia diciptakan. Allah mengatakan khuliqa min ma'in dafiq. Manusia diciptakan min ma'in, dari air. Dafiq arti yang memancarkan. Dafiq itu isim fa'il, ma'in dafiq, air yang memancar. Ulama menyebutkan maksud di sini adalah air mani begitu, atau sperma. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Khuliqal insanu min ma'in dafiq. Ini ma'in dafiq namanya. Allah mengistilahkan dia dengan istilah yang lain. Bahkan dari dafik itu juga makna tadafuk, dia terus bergerak. Sampai ulama ketika mengetahui ternyata sperma itu ketika kecil dia di dalam rahim bergerak terus sampai kepada titik yang ditentukan. Kalau belum sampai situ dan masih hidup, dia akan terus tadafuk, dia akan terus bergerak terus. Subhanallah, itu Allah Subhanahu wa taala informasikan lewat lafaz namanya dafiq, memancar, bergerak, sampai selama masih hidup dia akan terus bergerak gitu. Berikutnya, yakhruju min bainis sulbi wat tarb. Jadi ma'in dafiq ini dari mana keluar? Yakhruju, keluar, min baini, dari antara sulbi wat taraib. Sulbi, tulang sulbi. Ini yang sebelah sini tulang sulbi gitu. Taraib arti tulang dada gitu. Jadi air sperma tersebut, jadi manusia diciptakan dari air sperma, dan air sperma itu diciptakan keluar dari tulang belakang dan tulang dada ini. Di sini ada beberapa pendapat dari para mufassir. Ada yang mengatakan dari tulang belakang laki-laki dan tulang dada perempuan. Sulbi buat laki-laki, at-taraib buat perempuan. Jadi manusia diciptakan dari sulbinya laki-laki dan taraibnya perempuan. Sulbi itu makna dasarnya, sulbi itu kuat, keras gitu, sulbi. Maka disebut tulang sulbi. Tulang sulbi kita itu dari leher sampai yang paling akhir ini, sampai buntut sini nih, tulang sulbi.
Nanti yang paling ujung di sini, yang paling ujung paling bawah sini, Nabi sebutin dalam hadis namanya ajbuz zanab. Ajbuz zanab. Ajbuz zanab. Zanab itu kayak ekor gitu. Jadi ketika manusia mati seluruhnya, Nabi sebutkan dalam hadis manusia semua akan mati, tulang belulang akan habis kecuali bagian kecil dari manusia ini nih. Namanya ajbuz zanab. Nanti ketika kiamat dihancurkan seluruhnya, kemudian bumi udah dirubah jadi bumi mahsyar, ditiupkan sangkakala yang kedua, turun hujan. Di padang mahsyar turun hujan. Air tersebut jatuh ke bumi mahsyar mengenai ajbuz zanab, dan ajbuz zanab tumbuh dia. Jadi manusia lagi. Jadi manusia, keluar kita nanti dari dalam tanah bagaikan tumbuhan keluar dari dalam tanah. Tapi belum ada ruhnya. Nanti baru Allah Subhanahu wa taala tiupkan, udah jadi fisiknya udah sempurna baru. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa idzan nufusu zuwijat, ketika jiwa-jiwa itu nanti ditempelkan lagi ke dalam jasad-jasad mereka. Ini sulbi at-taraib, tulang dada di sini. Jadi dalam ilmiah disebutkan juga ternyata dalam tulang sulbi ini seluruh identitas, kemudian DNA manusia dari sini semua. Dari tulang sulbi ini semua. Subhanallah. Ini 14 abad yang lalu ini. Ajbuz zanab ini ya. Ini hadisnya. Ini hadis diriwayatkan dari akhrajahu Al-Bukhari, dari Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadis sahih. Allah mengatakan innahu ala raj'ihi laqadir. Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikannya, udah mati manusia Allah hidupin lagi. Jadi wujud manusia lagi, laqadir. Allah Maha berkuasa. Dari ajbuz zanab ini muncul kita jadi manusia utuh lagi. Subhanallah. Nanti di usia berapa? Wallahu alam. Dalam hadis sebutkan sekitar usia sempurna manusia di antara 30 atau 33 tahun usia puncak manusia. Ajbuz zanab ini hadisnya. Tadi, "Tsumma yunzilullahu minas sama'i ma'an." Allah menurunkan dari langit air, fayanbutuna kama yanbutul baqlu, maka tumbuhlah tulang tersebut sebagaimana tumbuhnya tumbuhan gitu. Kemudian kita lanjutkan lagi. Yauma tubla as-sarair. Hari, kapan hari tubla ditampakkan as-sarair, seluruh rahasia. Jadi hari kiamat nanti udah nggak ada yang namanya rahasia. Semua diketahui. Kalau sekarang masih banyak mungkin rahasia. Semua yang kita amalkan, amalan hati kita yang tersembunyi di dalam hati, niat-niat, akidah, ulama menyebutkan begitu. Niat, akidah, pandangan kita, keputusan. Ketika kita mengambil keputusan ini benar atau salah, nanti dihakimi seluruhnya di hari yaumatu belas sarair. Kebenaran dan yang lain-lain. Yang betul, yang mana yang belum terjawab saat ini, nanti akan terjawab semua di yaumatu belas sarair. Hari dibuka atau dinampakkan as-sarair, seluruh rahasia-rahasia. Kemudian Allah katakan di ayat berikutnya, "Fama lahu min quwwatin wala nasir." Di hari tersebut manusia tidak akan memiliki kekuatan dan tidak akan memiliki penolong. Karena umumnya manusia ketika menghadapi suatu kesulitan, dia akan mengandalkan kekuatannya sendiri atau kekuatan dari orang lain atau pertolongan. Allah katakan, "Fama lahu min quwwatin wala nasir." Nah, ada lagi yang memiliki kekuatan sekuat apapun, Fir'aun, Haman, Qarun, atau yang semisalnya, di hari tersebut fama lahu min quwwatin wala nasir. Maka kita katakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah, ni'mal maula, sebaik-baiknya pelindung, wa ni'man nasir, dan sebaik-baiknya penolong. Wala haula wala quwwata illa billah. Nah, kemudian was-sama'i dzatir rajm. Allah bersumpah lagi sekarang. Dan demi langit, dzati, pemilik ar-raj'. Ar-raj' itu raja'a, artinya pulang, mengembalikan sesuatu ke asalnya, namanya raja'a. Kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita asal dari Allah, nanti kita kembali kepada Allah lagi.
Ar-raja aslinya pengembalian, artinya begitu. Kemudian ulama menafsirkan hujan. Jadi ulama terdahulu mengatakan langit yang memiliki pengembalian. Tafsir ilmu yang pertama mengatakan langit ini menguapkan air menjadi awan, kemudian diturunkan hujan. Tafsir ilmu yang pertama zaman dulu begitu. Oh, itu makna yang bagus itu. Kemudian semakin berkembang teknologi lagi, sekarang handphone kita bisa live streaming, kita bisa lihat channel-channel dari luar negeri, seluruhnya informasi di Palestina. Itu semua. Jadi langit ini dia memiliki lapisan yang kalau dilempar sesuatu gelombang ke langit tersebut, dia akan mengembalikan gelombang tersebut. Jadi bukan pergi ke planet lain, enggak. Dia dibalikin lagi sama langit. Jadi ada namanya tabaqatul athir, namanya lapisan yang mempengaruhi, yang melindungi. Semua yang sampai kepada lapisan tersebut balik lagi. Ini nih. Allah mengatakan was-sama'i dzatir raja. Siapa yang memberikan ini semua itu? Allah Subhanahu wa taala. Dan makna raja tadi mengembalikan. Jadi hujan. Ulama juga menyebutkan doa-doa yang kita panjatkan ke langit ikhlas, Allah ijabah, Allah balikin. Allah ijabah doa tersebut, Allah kembalikan dalam bentuk tadi ijabahnya doa-doa kita. Kemudian juga tafsir ilmu yang ketiga mengatakan wasama'i dzatir raja adalah, jadi bukan di bumi aja, bukan di awan aja atau di lapisan yang melindungi bumi, tapi seluruh alam semesta ini. Jadi planet-planet ketika bergerak dari satu titik, dia berjalan, dia akan kembali ke titik itu lagi. Raja was-sama'i dzatir raja. Bumi berputar, berotasi, nanti balik ke titik itu lagi. Semua, jadi bukan tata surya kita seluruhnya. Allah mengatakan was-sama'i dzatir raja, dan langit yang memiliki raja. Dan kita sebut juga gerakan bermula dari satu titik kemudian kembali ke titik itu lagi, itu disebut juga gerakan apa namanya? Gerakan sujud, namanya gerakan sujud. Jadi titik awal dan titik akhir sama. Allah mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram dari masjid ke masjid, itu dari tempat sujud ke tempat sujud. Jadi was-sama'i dzatir raja. Yang kedua wal ardi dzatis sad, dan bumi dzati memiliki as-sada'. As-sada' dulu ditafsirin, as-sada' itu artinya retakan-retakan, celah-celah. Sada' itu celah. Dan bumi yang memiliki celah-celah. Ulama dulu menafsirkan bumi memiliki celah. Oh, ini maksudnya tumbuhan yang keluar dari dalam bumi. Makanya dimaknai dulu tumbuhan. Bumi yang menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Kemudian semakin berkembang teknologi zaman juga, ternyata didapati bumi ini memiliki namanya retakan-retakan itu, sada itu. Subhanallah ini. Bahkan panjangnya sampai 1.300 km. Bahkan ada yang di dalam laut juga. Ini besar, luar biasa ini. Ulama menyebutkan, jadi bumi dia menyimpan hawa panas sama kayak kita manusia, persis. Nanti ketika sampai kepada panas tertentu, dia harus ngebuka di beberapa tempat untuk membuang panas tersebut. Kalau nggak dibuka, kalau nggak ada yang namanya soda itu, retakan-retakan tersebut, ini bumi bisa meledak gitu. Bumi bisa meledak, atau bisa terjadi ledakan-ledakan besar di salah satu bagian bumi. Jadi ada retakan-retakan lempengan bumi, itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ardi dzatis sada. Ini namanya sada atau sudur. Itu retakan-retakan. Ini dia membuang panas yang ada di dalam bumi ini. Ini jumlahnya banyak banget di bumi ternyata. Subhanallah. Wal ardi dzatis sada. Ini arti sada tadi retakannya. Innahu laqaulun fasal. Al-Quran ini adalah perkataan yang fasal, yang memisahkan antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah itu. Atau Al-Quran punya sifat lain namanya Al-Furqan.
Al-Furqan, innahu laqaulun fasl, perkataan yang memisahkan antara hak dengan batil. Wa ma huwa bil hazl, dan Al-Qur'an ini bukan hazl. Hazl itu misalkan kita dengar lagu-lagu, kemudian penyanyi tersebut atau penyair tersebut dia menggunakan istilah-istilah hayalan gitu. Istilah hayalan, misalkan dia mengatakan wahai hujan turunlah, atau wahai langit, dia memanggil gitu penyair-penyair tersebut. Atau dia mengatakan sekiranya saya hidup lagi, sekiranya saya diberikan usia sekian ribu tahun. Itu kalimat-kalimat andai-andai seperti itu namanya hazl. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma huwa bil hazl. Al-Quran ini bukan hazl, bukan perkataan para penyair-penyair yang mereka mengandai-andai akan sesuatu. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida, sesungguhnya mereka orang-orang kafir yakiduna kaida, mereka membuat tipu daya untuk mencapai sesuatu yang mereka inginkan, namanya tipu daya. Wa akidu kaida, dan aku membuat tipu daya. Jadi tentu tipu daya Allah Subhanahu wa taala dan tipu daya orang-orang kafir ini berbeda gitu. Kalau tipu daya atau al-kaid itu kan negatif ya, negatifnya. Maka ketika Allah mengatakan wa akidu kaida, ini tipu daya Allah tidak seperti tipu daya orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa ta'ala akan melakukan tipu daya kepada mereka sebagaimana yang terjadi kepada kafir Quraisy Mekah. Mereka menindas kaum muslimin, menindas baginda sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana pada akhirnya mereka dikalahkan di perang Badar, mereka dikalahkan nanti di perang Uhud, kemudian sampai perang Hunain, dan pada Fathul Mekah mereka semua dapat dikuasai. Itulah tipu daya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sebagaimana Abraha menggunakan pasukan bergajah dari Yaman menuju Masjidil Haram. Allah biarkan dia bergerak sampai di depan Ka'bah. Bisa jadi Allah langsung aja kirim burung ababil di tengah jalan, atau langsung aja ke Yaman begitu burung ababil. Tapi Allah biarkan dulu. Itulah tipu daya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allah jadikan tipu daya mereka sia-sia. Mereka udah mengeluarkan harta besar, tenaga yang besar, seakan-akan antara mereka dengan tujuan tinggal selangkah lagi. Di situ Allah habiskan mereka seluruhnya. Wa akidu kaida. Nah, ini tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, famahhilil kafirin amhilhum ruwaida, maka berilah tangguhan waktu kepada orang-orang kafir. Amhilhum ruwaida, aku berikan amhilhum, berilah tangguhan kepada mereka, ruwaidan, sedikit, sebentar aja. Tentu surat ini merupakan surat Makkiyah ya, surat Makkiyah, bukan surat Madaniyah. Di zaman ketika para sahabat tertindas, mereka belum diperintahkan untuk berjihad, belum berperang, maka Allah katakan, berilah tangguhan kepada orang-orang kafir itu. Biarkan mereka, nanti ada waktu di mana mereka akan dibalas. Allah katakan, qatiluhum, gitu kan. Yang suka disebut sama Abu Ubaidah. Qatiluhum yu'adzibhumullahu biaidikum wa yukhzihim wa yansuruhum alaihim. Nanti ada ayat di surat At-Taubah, perangi mereka. Allah akan siksa mereka dengan tangan kalian, wahai orang-orang beriman. Jadi Allah nggak siksa lewat azab seperti kaum Nuh, kaum Lut, kaum Ad. Enggak. Allah siksa mereka dengan tangan-tangan orang-orang beriman. Subhanallah, Allah siksa dengan tangan-tangan orang-orang beriman. Wa yukhzihim, Allah hinakan mereka dengan tangan-tangan orang beriman. Wa yansurukum alaihim, Allah akan tolong orang-orang beriman terhadap orang-orang kafir. Inilah insyaallah yang akan terjadi, kemenangan Allah berikan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Saudara-saudara kita muslim di Indonesia juga bergerak dari mulai lewat media sosial, kemudian lewat cybernya, lewat hacker-hacker muslim, berusaha menghancurkan dan menghinakan dan menyiksa juga orang-orang Yahudi gitu. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada para mujahid di Palestina. Allah berikan kesabaran untuk saudara kita muslim di Palestina. Allah berikan mereka kemenangan. Allah kuatkan mereka. Allah mudahkan berbagai urusan mereka. Allah rahmati dan terima para syuhada mereka, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah muliakan kita dengan memperjuangkan Islam dan menolong umat-umat muslimin sampai akhir hayat kita semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
kita tutup bersama. Cukup ya? Kan ada yang ditanyakan sebelum ditutup? Cukup ya? Banyak. Alhamdulillah. Kita cukup, kita tutup bersama dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.